Pak Karding kalau melihat dengan adanya sistem pemilu sekarang, pileg dan juga pilpres jadi satu, pengaruhnya yang sangat signifikan untuk PKB apa? Ya pengaruhnya itu pemilih bisa lari ke calon presiden yang dipilih oleh yang dominan. Partai dominannya. Partai dominan. Jadi misalnya begini, saya gabung dengan Pak Jokowi. Pemilih saya bisa lari ke PDIP. Atau saya gabung dengan Gerindra. Pak Prabowo itu bisa lari ke situ. Itu sebenarnya salah satu alasan kuat kenapa kita mendorong ketua umum untuk jadi calon wapres. Karena kalau tidak itu akan terjadi nanti dan kita akan menyesal setelah terjadi. Jadi saya kira Bung Johnson benar bahwa kita juga menjaga elektabilitas partai kita. Kita juga menjaga. Paling tidak yang taruhlah sekarang 9 ini bisa bertahan, syukur-syukur bisa naik dengan berposisi menjadi capres atau cawapres itu. Oke, apa yang dilakukan oleh PKB untuk orang itu tidak lagi cuman fokus dengan capresnya, tapi orang tetap melihat PKB sulit. Kan, oh saya harus masih enak. Kalau PKB sih nggak terlalu, PKB. Ya ada kekhawatiran, iya, tetapi tidak terlalu berat sekali karena ada NU. Pasar NU itu PKB itu captive market, walaupun tidak seluruh NU. Tapi NU loyal, Anda yakin iya, NU selama pasti loyal? Pemilu ini luar biasa, luar biasa. Jadi ya tetapi kita juga tidak boleh mengandalkan itu saja. Kita ingin bahwa partai ini bertambah. Nah salah satu jalan itu adalah mengkampanyekan calon presiden atau wapres dengan harapan bahwa ini akan mengangkat elektabilitas partai. Teorinya sebenarnya begitu. Jadi logikanya di situ. Jadi ketika Caimin ini berkampanye soal cawapres terus-menerus, otomatis juga partai akan ke bawah. Itu teorinya. Nah, soal prakteknya seperti apa, hasilnya seperti apa, ya kita lihat pemilu. Tapi kalau seandainya tidak ada sosok sama sekali yang diunggulkan dalam capres, sangat pilpres, riskan. Orang lupa menurut analisis siapa kami ya, sangat riskan karena kita lalu mengandalkan hanya pada caleg. Nah, caleg itu kalah sama arus besar yang namanya media, yang namanya modal dan sebagainya, berat itu. Artinya Anda akan bertempur dengan PKB seandainya dan juga Partai Demokrat seandainya besok poros ketiga itu muncul. Kira-kira segaganya nama partai saya itu harus tetap tersebut di pilpres, baik itu sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden. Begitu Pak Nasrullah. Ya, ini kan model baru ya, sistem baru, pileg bersama dengan pilpres, sehingga partai menengah ada PAN, kemudian PKB, PKS, P3, ini betul-betul harus cermat, dan menghitung strategi. Jangan sampai benar orang terfokus dengan teorinya. Ini kan semua orang terfokus pada presiden, capres, ya kan. Padahal di semua partai kita lagi pusing, kita lagi serius untuk merekrut caleg. Karena merekrut caleg itu kan nggak gampang juga kan. Kalau dulu isunya perekrutan caleg, hampir semua media mantau perekrutan caleg. Oh ini si A, si X caleg dari partai ini. Oh ini pindah dan sebagainya. Sekarang udah nggak ada lagi. Fokus pada poros ketiga, kemudian poros Pak Jokowi, poros Pak Prabowo dan sebagainya. Hanya sosok figur yang muncul. Nah oleh karena itu teori memunculkan kader dari partai untuk ambil poin di capres atau cawapres ini menjadi sangat penting karena ini berpengaruh signifikan terhadap elektabilitas partai. Kita sekaligus kampanye partai plus kampanye capres dan cawapresnya. Nah hanya menjadi persoalan kalau kemudian kita tidak punya calon yang dari kader sendiri, kita menjadi gamang. Kader PAN, kira-kira orang masih ada yang mau ke X, kemudian wah nyoblos PAN apa enggak gitu ya. Jangan sampai kan bisa aja salah itu. Oh, saya milih partai, kemudian saya nyoblosnya presidennya dari partai ini. Oh, udah saya nyoblos dari partai ini sekalian deh. Nah, kita susah ini memang betul butuh sosialisasi yang cerdas untuk ini. Oke, baik. Terakhir Mas Gun-Gun, kira-kira bagaimana kemudian poros ketiga ini bukan cuma sekedar basa-basi politik, namun kalau memang ini terrealisasikan bisa menjadi alternatif yang cukup mendidik untuk masyarakat kita terkait dengan ada banyak pilihan pemimpin. Menurut saya supaya realistis, pertama intensif dalam membangun komunikasi politik. Karena intensitas komunikasi politik itu akan membuka ruang dialog. Kalau kemudian masing-masing egosentris, egosektoral, tidak akan pernah terbentuk. Dari dulu wacana poros Islam itu sudah didengungkan, tapi tidak pernah terwujud. Kenapa? Karena ada egosektoral.
Komentar Pak SBY atau statement Pak SBY ketika rapat kemarin, menurut Anda itu sudah melok posisi Demokrat? Belum. Itu menurut saya pernyataan yang masih baru sebatas rangsangan, stimulan. Dan aksi reaksi nanti. Reaksinya tentu dari PD Perjuangan, Ibu Mega misalnya. Reaksinya dari Pak Jokowi, itu nanti ketemu nggak? Yang disebut dengan kepentingan bersamanya. Kan dengan syarat tadi soal kepentingan bersama. Bu Mega dan juga Pak SBY, kira-kira poros ketiga ini bisa muncul nggak kalau seandainya Bu Mega menolak Demokrat itu untuk masuk di porosnya Pak Jokowi? Sebenarnya kalau saya melihat peluang, karena ini kan kita tahu bahwa itu nggak akur. Peluang poros ketiga itu memang kata kuncinya salah satu yang dominan ada di Pak SBY. Kenapa? Karena kalau kemudian Pak SBY turun, mau merangkul, berbesar hati, mengintenskan komunikasi politik, terutama di partai di luar Gerindra dan PKS. Kemudian ada yang disebut dengan kepentingan bersamanya. Nah, yang sulit itu memastikan kepentingan bersamanya berada dalam satu wadah. Karena kalau saya perhatikan variabel aktor masing-masing punya nih, sehingga itu tidak mudah mengkomunikasikannya. Bukan berarti tidak mungkin, tidak mudah mengkomunikasikannya. Baik. Bagaimana kemudian bisa mengatur ego agar bisa tercapai ini kira-kira calon jagoannya poros ketiga siapa gitu ya Mas? Dan yang terakhir, itu yang paling penting juga, yaitu soal bagaimana mengatur ritme masing-masing kepentingan partai itu berada dalam agenda strategis jelang bulan Agustus tadi. Ini kan waktunya juga pendek. Gitu. Artinya komunikasi politik tetap menjadi kunci apakah poros ketiga ini jadi diluncurkan atau tidak pada saat sekitar bulan Juli atau Agustus 2018 ini. Terima kasih Mas Gun Gun, terima kasih Pak Nasrullah, terima kasih Jansen, terima kasih kemudian Pak Karding sudah bergabung bersama kami di Saling Silang Jak TV. Dan saudara, selamat malam, sampai jumpa.